warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para hadirin jamaah nariyah rahimakumullah, alhamdulillah wa asyukurillah, kita pada malam hari ini sementara berpindah tempat. Yang biasa kita di Saung, alhamdulillah malam ini di rumah Bapak Ketua kita, itu dalam rangka beliau ingin diduduki masalah zikiran ini untuk dia punya tasyakuran pada malam ini. Alhamdulillah kita sama-sama bersimpuh duduk bersama di tempat ini, mudah-mudahan tidak mengurangi atas nilai ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, juga para pengikut-pengikutnya, yang mudah-mudahan wabil khusus yang ada di tempat ini, mudah-mudahan walaupun kita istilahnya sekelumit bagian dari terkecil, mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menginjak pada kita zikir bersama atau nariyah bersama, seutas atau sekapur sirih untuk melanjutkan celotehan kita, yaitu tentang kemarin masalah qasar dan jamak. Kemarin apa artinya qasar? Artinya qasar artinya meringkas rakaat sholat yang tadinya 4 jadi 2. Nah, yang bangsa 4 rakaat yaitu ada 3 waktu. Ada zuhur, ada asar dan isya. Itu yang bisa dikosor. Artinya bisa dikurangi 2 rakaat yang tadinya 4. Yang lainnya antara 3 rakaat dan 2 rakaat tidak termasuk. Ya. Dan syarat-syarat yang kemarin bisa dikosor itu sudah kita utarakan. Yang jumlahnya ada 5. Yang satu adalah lupa. Yang kedua kagak ingat itunya. Yang ketiga samar-samar. Yang keempat bablas. Yang kelima tuntas, gitu ya. Boleh kita melaksanakan qasar dan jamak bagi orang yang sedang di tengah perjalanan. Perjalanannya itu yang sangat udah ditentukan kemarin parsah-parsahnya atau kilometernya mana yang bisa dipakai qasar. Yang umumnya kalau kita jalan kaki itu perjalanan 2 hari 2 malam.
Itu ya. Ya berarti 2 hari 2 malam itu dengan istirahatnya. Itu yang bisa dipakainya rata-rata hasil daripada penelitian ya, para ulama itu rata-ratanya 40 kilo lebih atau 40 kilo 42 kilo gitu ya. Sini gitu. Jadi kurang lebih yang bisa dipakai kosor itu 83 atau 84 atau 85 lah kurang lebih. Kira-kira kalau 85 kilo dari sini kemana? Serang cuma 60 lebih doang. Hah? Enggak usah kayak ke Merak, istilahnya ke Cilegon juga udah nyampe, ke Pandeglang, ke Cadasari juga udah nyampe. Cuman kalau ke Serang belum nyampe. Ya. Itu yang bisa dipakai kosor. Sekarang yang kita diutarakan setelah kosornya itu ya. Dan itu perjalanan yang tidak ada larangan agama. Ya. Maksudnya larangan agama itu umpamanya kita ke Cilegon itu umpamanya atau ke Merak atau kita ke Pandeglang mau nonton bola atau mau ngadu ayam ya atau mau jadi begal gitu ya. Nah itu yang diharamkan gitu ya. Kalau yang sifatnya silaturahmi, yang sifatnya istilahnya membereskan istilahnya utang piutang kita, atau urusan dagang, urusan ekonomi itu gak masalah. Sekarang kita lanjutkan masalah tentang jamak. Tadi yang namanya kosor itu meringkas rokaat. Beda dengan jama itu ayya jemaah baina sholatai zuhri wal asri. Yang disebut jama itu kita mengumpulkan antara 2 waktu. Yang boleh dikumpulkan 2 waktu itu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Itu yang boleh disatukan waktu. Jadi 2 waktu dibikin 1 waktu. Kalau isya dengan subuh itu sama dengan ngawinin embe sama orang atau orang sama embe gitu. Nah di dalam 2 waktu ini ada kalimat atau ada perintah takdiman wa takhiran. Artinya takdim mendahulukan sholatnya daripada waktunya. Dan artinya takhir tuh, mengakhirkan sholatnya daripada waktunya. Gitu. Seperti contoh dohor dengan asar. Yang punya waktu pertama yang mana? Zuhur. Nah, yang disebut takdim itu mendahulukan sholatnya. Yang belum nyampe waktunya itu sholat apa? Sholat asar. Maka sholat asar itu ditarik dibawa ke zuhur gitu. Itu namanya jamak takdim. Kalau yang disebut jamak takhir melewati waktu yang pertama ditarik kepada waktu yang kedua. Tuh sholat zuhur tuh ditarik ke sholat yang punya waktu siapa? Asar gitu. Zuhurnya udah kelewat apa belum? Itu namanya jamak takhir. Bedanya jamak takhir itu dari waktu yang pertama tadi waktu apa?
zuhur. Maka begitu datang waktu zuhur, kita harus punya niatan, harus punya niat sholat zuhur itu akan ditarik ke asar. Itu kalau kita tidak niat di waktu zuhur, ini nggak sah, gitu ya. Kalau jamak takhir. Wawa makna kaulihi bi waqti aihi masya'a. Jadi dengan maknanya pengarang ini kitab dengan ucapannya itu bi ayyi ima sya'a, terserah kita, kemauan kita yang mau, istilahnya waktunya yang seperti apa, mau takdim apa mau takhir, itu tergantung kita yang mau melaksanakannya. Ayat jemaah baina sholatil maghribi wal isya'i, begitu juga antara sholat maghrib dengan sholat isya, takdiman wa takhiron. Jadi kalau kita untuk qashar itu tadi meringkas waktu. Kalau kita cerita jamak itu mengumpulkan waktu. Gitu ya. Jadi kalau kita jamak dengan qashar itu disatukan. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2, cuman waktunya 1 yang 2 itu. Itu yang lebih afdol, yang lebih utama ya, daripada sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu begini, waktu zuhur, sholat zuhur cuman qashar doang, enggak jamak. Atau asar, datang asar qashar doang, enggak, sama sah gitu ya. Cuman enggak lebih utama, yang lebih utama itu udah disebut qashar juga disebut jamak gitu ya. Bisa niatnya. Hah? Bisa enggak niatnya? Terus majmu'an ilaihil asru takdi itu namanya sholat qashar dan jamak takdim. Berarti yang punya waktu yang mana? Yang pertama gitu ya, zuhur. Nah, untuk yang kedua yang disebut jamak takhir gitu, niatnya seperti apa? Tinggal kita niat qashar doang, sab niat jamaknya udah tadi. Di mana waktu datang waktu zuhur. Berduk datang waktu zuhur. Udah kita mau akhir aja. Nah, niat kita di situ. Nah, begitu kita mau melaksanakan sholat qashar dan jamak takhir, udah tinggal apa? Tinggal niat usolli fardhol asri rakaataini, usolli fardhol zuhri rakaataini qashron aja. Niatnya jamaknya udah duluan di waktu zuhur tadi gitu ya. Udah pernah ngelaksanain begitu? Ini kalau enggak, belum pernah, lakon ketemu lagi gitu ya. Jadi ringkasnya yang disebut jamak takhir itu niatnya udah lebih dulu di waktu yang pertama. Di waktu kedua yaitu udah tinggal ngelaksanain sholatnya, qashronnya.
Ya enggak sah, kemarin udah disebutin. Ya boleh aja kalau memang kita nggak ngerti, emang nggak ada ilmunya. Cuman ibadahnya enggak sah. Gitu. Jangankan kita bermakmum kepada orang yang normal, yang istilahnya yang punya tamam yang sempurna, dari yang penduduk di situ, kita mau jamaah aja ada orang istilahnya yang mau ikut ke kita. Kalau belum kita memulai mah dibilangin, Pak saya mau jamaah, mau qashar, jangan ikut saya. Gitu. Cuman kalau di tengah perjalanan kita sedang sholat, ada orang yang ikut makmum, itu silahkan. Sah. Walaupun umpamanya dia sholatnya istilahnya 4 rakaat, kita sholatnya 2 rakaat, kita udah salam, dia sholat, istilahnya ngelanjutin rakaatnya lagi, itu mah enggak apa-apa. Gitu. Ya. Itu masalah perjalanan istilahnya qashar dan jama. Utamanya yang paling afdolnya ya jama ya qashar. Kita mau jama doang nggak qashar nggak masalah. Mau qashar doang nggak jama, datang waktu zuhur kita sholat zuhur 2 rakaat cuman qashar doang, silahkan. Atau kita istilahnya datang umpamanya waktu zuhur, sholatnya 4 rakaat, enggak qashar. Terus dibandingkan dengan jamaknya, sholat asar di jamaknya, itu silakan. Jadi boleh disatukan, boleh tidak boleh dipisahkan gitu. Cuman kan berabe. Sebab yang namanya orang sedang di tengah perjalanan mah, kenapa itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan dispensasi antara rakaat dengan waktu bisa disatukan dan bisa diringkas rakaatnya, karena kita di perjalanan itu penuh dengan kerepotan. Setidak-tidaknya yang namanya orang sedang berjalan itu pasti ada repot. Untuk inilah, untuk itulah gitu ya. Maka itu ada antaksuru minas sholah. Boleh kita diringkas dengan sholat dulu ayatnya, cuman kita lupa ngerti ayatnya ya. Wa huwa mana qauli fi waqti ayhi masya'a wa syurutul jam'i takdimi, syarat jamak takdim ya ada syaratnya. Salah satu itu ada 3. Al awalu ayyabda'a bizuhri qoblal asri. Mau tidak mau, kalau kita sholatnya jamak takdim, syaratnya itu harus diawali dengan sholat yang punya waktu dulu, yaitu sholat zuhur baru sholat asar. Gimana kalau sholat asar dulu baru sholat zuhur? Kagak jadi. Lain dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir mah silahkan, mau zuhur dulu silahkan, mau asar dulu silahkan, terserah kita. Sebab apa? Sebab sholat takhir itu ya, jamak takhir itu waktu yang pertama udah maka terserah kita. Makanya kalau kita jamak takhir itu, kalau kita bawanya banyak orang, kita ngomong ini mau asar dulu, mau asar dulu gitu. Seandainya ya, si imam jamak takhir asar dulu, terus si makmum zuhur dulu, sah, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, sebaiknya mah gitu, jangan sampai istilahnya ini ketinggalan. Sebab apa? Rakaatnya sama. Nah, kecuali di sholat maghrib dengan sholat isya. Pastikan kalau sholat maghrib mah itu tidak bisa dipotong letter. Pasti 3
rakaat. Kalau istilahnya kita jamak takhir, tuh pasti ngomong dulu. Kita asar dulu, maghrib dulu, apa isya dulu, gitu kan? Ulah maghrib aja dulu. Sama maghrib tetap nggak bisa dipotong letter. Dia jumlahnya 3 rakaat, gitu ya. Nah kalau yang punya waktu istilahnya zuhur, terus didahulukan sholat asar, gitu ya, maka itu lam yasih, tidak sah. Ya, tetap harus zuhur dulu baru asar. Wasani niatul jam'i awala sholatil ula. Yang harus kita niat jama itu di apa? Di sholat yang pertama. Kalau jama tak usolli fardol juhri rakaataini qasron majmu'an ilail asru takdiman mustaqbilal kiblati. Kalau jadi imam-imaman, kalau jadi makmum-makmuman, kalau sendirian lilangin makmuman dan imaman lillahi ta'ala. Itu niatnya di sholat yang pertama. Nah sholat yang kedua udah ketarik niat yang tadi, jadi tinggal usolli farul asir rakaataini qasron, udah itu ya. Kalau niatan yang kedua, jadi niat yang pertamanya itu adalah di sholat yang pertama, awala sholatil ula, bi antak taron niatal jam'i, barit dibarengin dengan waktu kita niat jama di dalam itu mah usolli papan tadi kan kemarin gitu ya. Jadi niatnya itu waktu kita takbiratul ihram. Kan kemarin juga udah disebutin yang namanya niat itu ada berapa? Hah? Niat itu ada berapa? Ada 3 ya rukunnya. Apa-apa? Hah? Qasdu, ta'arud, ta'in. Qasdunya yang kita baca usol, bahwa kita berniat bermaksud sholat. Ta'arudnya yaitu tergantung apa yang punya waktu, itu ya. Apa itu zohor, apa itu asar, apa itu maghrib, apa itu isya, apa itu subuh, itu namanya ta'arud. Ta'yin menjelaskan, menyatakan. Kalau istilahnya kita mau kosor, kosronnya kita sebut, rakaatainya kita sebut, gitu ya. Kalau takdiman, takdimannya kita sebut, itu namanya ta'yin. Nah, nanti begitu ditakbir lapan, istilahnya Allahu Akbar, dari mulai hamzahnya lapan Allah sampai roknya lapan Akbar. Seperti Allah udah mulai, kayak berhenti di roknya lapan Allahu Akbar. Itu udah keliputi, udah masuki itu semua. Ya, itu yang disebut qasdu ta'arud ta'yin. Tadi kalau dilapatkan itu tadi ya. Jadi lapat usolli mah udah niat belum? Belum niat sholat itu mah. Hanya kita melapatkan ucapan itu di mana datang niatnya itu adalah waktu kita takbir. Sedangkan yang namanya sholat muftatahat bitakbiri, yang namanya sholat itu dimulainya dengan takbir. Tuh. Cuman takbir di situ adalah disebut takbiratul ihram. Artinya kita mulai takbir udah haram segalanya.
Yang tadinya di depan itu kopi sah-sah saja, boleh-boleh saja, makanan mau makanan saja mau dimakan, begitu takbir haram semuanya, dilarang. Maka disebutnya takbiratul ihram. Ngomongnya istilah di luar sholat, ngomong istilahnya apa, pekerjaan di luar sholat, itu tidak boleh, masih disebut takbiratul ihram. Sampai kemana? Muhtatamatun bitaslimi, sampai tuntasnya itu seolah kita salam. Ya. Kalau nengok mah kiri dan kanan itu mah sunah. Tapi yang wajibnya mengucapkan salam. Lamun salam nate kadenge cuman culak cilik doang, sah apa tidak? Berarti kita belum memenuhi persyaratan tuh ya. Itu. Ya. Biantak tarniatul jami bitaharumiha palayak bitakdimuha ala taharumi. Maka tidaklah cukup kita niat jama takdim sebelum kita takbiratul ihram. Jadi yang namanya niat istilahnya jamak dan qashar itu di tengah-tengah datangnya takbiratul ihram. Anis salami sampai salam. Waya juju bi asnaiha, dan boleh kita diakhiri istilahnya alal azhari menurut kaul azhar. Wasalisu al muwalatu bil ula, dan yang nomor 3 harus menerus antara waktu yang pertama dengan waktu yang kedua. Jangan sampai istilahnya terpisah yang lama. Bi ayatulal faslu bainahuma bain tola urpan. Kita ini sholat duhur jamaah takdim ya, habis sholat duhur ngobrol dulu, ngopi dulu ya, rokok dulu umpamanya, apa dulu gitu, baru sholat asar dengan tenggang waktu yang lama, itu tidak sah ya. Seperti naon bahai-bahai asalailah, karena umin seperti wajib takhiru sholat isania, itu tetap wajib harus mengakhiri sholat yang kedua ila waktiha. Sadarnya masih di waktu itu juga gitu ya. Wala yadurru fil muwalati bainahuma faslun. Ya, tidak masalah kalau masih ada mualat antara satu dengan yang lainnya, tidak terlalu jauh. Istilahnya cuman hanya yasirun, segemut harpan ya. Wajib mutakhiri wajibun, wallahu alam. Udah segitu aja ya.